Sindikat pencurian arwana senilai 24 miliar rupiah terbongkar. Sementara mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dituntut 11 tahun penjara atas kasus pengadaan dana bantuan sosial corona tahun 2020. Selengkapnya dalam News Flash. Mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara jalani sidang tuntutan kasus korupsi pengadaan dana bantuan sosial secara virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 11 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan penjara karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Juliari diyakini jaksa menerima uang suap sebesar 32,4 miliar rupiah berkaitan dengan bansos corona di Kemensos. Usai sidang tuntutan, terdakwa keluar dari gedung KPK menggunakan rompi tahanan dan di depan awak media dirinya menyatakan akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut. Aparat Satuan Reskrim Polres Bogor, Jawa Barat membongkar sindikat pencurian dan penjualan ratusan ikan arwana langka jenis Super Red dengan nilai omset hingga 24 miliar. Sindikat ini terbongkar setelah Suk Eng Pang, penangkar arwana sejak tahun 1974 melaporkan banyak kehilangan ikan koleksinya. Ia melaporkan sekitar 400 ekor dari ribuan koleksinya yang bernilai ratusan miliar hilang. Dari hasil penyidikan, petugas akhirnya menangkap 2 karyawan yang melakukan pencurian dan menjualnya dengan sistem online. Pelaku mengaku tergoda karena nilai jual arwana cukup tinggi. Anakannya saja bisa laku antara 1 hingga 2 juta, sementara ikan dewasa bisa bernilai ratusan juta rupiah. Ikan arwana jenis Super Red merupakan jenis arwana terbaik di dunia yang hanya bisa ditemukan di perairan Kalimantan. Ikan ini sudah jarang ditemukan di kawasan endemiknya. Perkembangbiakannya juga cukup sulit karena masa perbiakannya baru mulai di tahun ke-7 hingga anakan belasan saja. Seorang pekerja tewas akibat tertimpa bongkahan kayu di kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu siang. Bongkahan tanah dan kayu yang hendak dibersihkan justru terjatuh karena pondasinya tidak kuat. Usaha belasan warga berusaha menyingkirkan bonggol kayu yang menimpa terekam dalam video amatir. Akibat kejadian ini, 1 korban tewas seketika dan 1 lainnya harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin. Korban yang luka-luka masih menjalani perawatan. Kasus ini ditangani Polsek Baros untuk mencari penyebab kecelakaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. 6 rumah hangus terbakar di Pekanbaru, Riau. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Si jago merah kembali mengamuk. Kali ini 6 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Delima, Kelurahan Tabegadang, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru ludes terbakar. Berdasar keterangan warga, api pertama kali muncul dari arah belakang sebuah rumah petak. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar ke bangunan di sekitarnya. Jam 2 siang ini ya. Itu kalau awal Bapak melihat api di rumah bedengan yang mana, kontrakan yang mana itu Pak? Yang ujung. Yang paling ujung ya Pak? Api di tengah atau di belakang Pak lihat tadi Pak? Dari belakang. Dari belakang. Kamar belakang. Kamar dua kalau. Ada suara ledakan nggak Pak waktu? Nggak ada. Bawa anak-anak juga nggak tahu tiba-tiba sudah kebakaran. Udah nggak bisa diselamatkan apalagi api cepat sekali. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Pekanbaru dikerahkan ke lokasi. Setelah 2 jam berjibaku, api pun berhasil dipadamkan. Ada kesulitan nggak kita dalam menguasai api ini? Kalau kesulitan, saya katakan agak kurang ya. Mungkin kena api masuk gang, jadi yang kecil masuk, yang besar agak jauh mencapai air tadi. Kalau untuk sumber api penyebab kebakaran sendiri Bang, apa kita sudah mengetahui atau gimana? Masih dalam penyidikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET.